Halo Sobat Garuda, selamat datang kembali di channel Point. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin luput dari perhatian banyak orang. Sebuah revolusi senyap yang sedang terjadi di tubuh Timnas Indonesia. Sebuah kekuatan baru yang bahkan membuat pelatih sekelas Roberto Mancini dan legenda Manchester United angkat bicara. So, I feel that time I need to do something. When a situation like this that you put inside one player he score is good decision. He's a fantastic manager. Mari kita kupas tuntas, saksikan sampai selesai. Di babak keempat kualifikasi Piala Dunia nanti, ada Arab Saudi dan Irak, dua raksasa Asia dengan gaya bermain yang sangat fisikal dan tak kenal ampun. Mereka tidak akan datang untuk bertahan, mereka akan datang untuk menggempur. Dalam laga sepenting ini, di mana 3 poin adalah harga mati, membayangkan lini pertahanan kita menjadi bulan-bulanan jelas merupakan mimpi buruk. Inilah mengapa, meskipun masalah kita saat ini adalah finishing, melupakan benteng pertahanan adalah sebuah dosa besar dalam sepak bola. Karena logikanya sederhana saja, bagaimana bisa para penyerang kita bermain tenang dan fokus mencetak gol jika di belakang mereka ada kekhawatiran gawang akan kebobolan setiap saat? Pertahanan yang kokoh adalah fondasi dari serangan yang mematikan. Prediksi gila Roberto Mancini, tembok pertahanan Indonesia bakal jadi yang terbaik di Asia. Percaya atau tidak, di tengah keraguan publik soal lini serang, pujian justru datang untuk lini belakang kita dari sosok yang tak main-main. Roberto Mancini, mantan pelatih yang membawa Italia juara Euro dan kini aktif memantau sepak bola Asia, memberikan sebuah prediksi yang mengejutkan. Menurutnya, dalam 2-3 tahun mendatang, Indonesia akan memiliki salah satu komponen pertahanan terbaik di seluruh benua Asia. Ini bukan sekadar isapan jempol, ini adalah analisis dari seorang maestro taktik yang melihat potensi luar biasa dari para bek Garuda. Sebuah pernyataan yang seharusnya menjadi peringatan keras bagi siapapun yang meremehkan progres timnas kita. Tak cuma Mancini, legenda Manchester United ini juga akui kehebatan proyek Patrick Kluivert. Pujian tidak berhenti di Mancini. Park Ji-sung, legenda Manchester United berjuluk Three Lungs Park, juga menyoroti perkembangan pesat sepak bola Indonesia. Dalam wawancaranya dengan KBS News, Park secara spesifik menjabarkan bahwa keberadaan pemain-pemain Indonesia yang merumput di luar negeri, terutama di Eropa, adalah sebuah nilai tambah yang tak ternilai. Saya melihat ada perkembangan yang pesat di Indonesia, terutama dengan pemain-pemain baru dan banyak tersebar di Eropa, ucapnya. Jika semua pemain ini tersedia dan diracik dalam sistem yang tepat oleh Patrick Kluivert, maka membongkar barikade tembok kokoh milik Garuda akan menjadi tugas yang luar biasa berat bagi Arab Saudi dan Irak. Berkaca dari raksasa Asia, kenapa pertahanan adalah kunci menuju Piala Dunia? Orang sering lupa, sepak bola bukan melulu soal menyerang. Ada sebuah seni yang bernama pertahanan. Jika kita bicara seni bertahan, ingatan kita mungkin langsung tertuju pada Italia dengan sistem Catenaccio legendaris mereka. Di Asia, tim seperti Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Iran selalu jadi langganan Piala Dunia. Tapi mereka punya satu kelemahan fatal. Saat bertemu tim level dunia, pertahanan mereka rapuh dan mudah sekali kebobolan. Namun, lihatlah sekarang. Tim-tim ini belajar dari kesalahan. Mereka sadar bahwa untuk bersaing di level tertinggi, fondasi pertahanan harus dibangun sekuat baja. Dan tim yang paling berhasil melakukan transformasi ini adalah Jepang, tragedi 2018 yang mengubah wajah sepak bola Jepang selamanya. Masih ingat Piala Dunia 2018? Jepang sudah unggul 2-0 atas tim bertabur bintang, Belgia. Alih-alih bertahan, mereka tetap bermain naif dan menyerang. Hasilnya, mereka terkena comeback menyakitkan 3-2. Sejak saat itu, di bawah asuhan Hajime Moriyasu, Jepang berubah total. Mereka tidak lagi hanya bermain indah, tapi bermain efektif. Moriyasu bahkan berani mengubah pakem menjadi 3 back, dan hasilnya mengerikan. Di babak kedua kualifikasi kemarin, Jepang menyapu bersih semua laga tanpa sekalipun kalah, bahkan tanpa kebobolan 1 gol pun. Ini adalah bukti nyata bahwa pertahanan super solid adalah jalan menuju kemenangan. Progres Timnas Garuda mengikuti jejak sukses para raksasa. Terus apa hubungannya dengan Indonesia? Jawabannya ada di depan mata kita.
Progres yang dialami timnas di bawah Patrick Kluivert berjalan di jalur yang sama. Dimulai dari kebijakan regenerasi yang berani hingga program naturalisasi yang tepat sasaran, dampaknya sangat signifikan. Fakta bahwa kita bisa melaju sejauh ini di kualifikasi Piala Dunia, 80 hingga 90%-nya adalah berkat tambahan kekuatan dari para pemain diaspora. Kini, dengan terkuncinya satu tempat di babak keempat, Indonesia secara tidak langsung sedang meniru formula sukses Jepang dan Australia, membangun tim dari belakang dengan para pemain berkualitas yang punya mentalitas Eropa. Peringatan keras Mancini untuk Arab Saudi dan Irak, hati-hati dengan tembok baru Garuda. Roberto Mancini kembali menegaskan pandangannya, seolah memberikan peringatan tersirat kepada Arab Saudi dan Irak. Saya mengenal baik timnas Indonesia. Mereka sudah berkembang secara signifikan. Siapapun kini harus menghormati mereka, tegas Mancini. Peringatan ini bukan tanpa dasar. Pelan tapi pasti, para pilar pertahanan Indonesia terus mengupgrade diri mereka ke level yang lebih tinggi di kompetisi paling elit di dunia. Mereka tidak lagi hanya sekadar pemain pelengkap, mereka adalah pemain kunci. Inilah para gladiator Eropa yang siap matikan serangan lawan. Mari kita bedah satu persatu para arsitek tembok kokoh ini. Ada nama-nama seperti Jay Itzes, Emil Audero, Kevin Dix, dan Calvin Verdonk. Mereka semua kini terdaftar sebagai pemain yang berlaga di 5 liga top Eropa. Ini bukan lagi mimpi, ini adalah kenyataan. Mereka adalah para gladiator modern yang setiap minggunya berduel dengan striker-striker kelas dunia, dan mereka siap membawa pengalaman itu untuk membentengi gawang Garuda. Tangan ajaib Emil Audero bikin striker Serie A frustrasi, Cremonese tak terkalahkan. Kita mulai dari Emil Audero. Dalam laga terbaru melawan Parma yang berakhir 0-0, Emil kembali mencatatkan clean sheet. Dengan 3 penyelamatan krusial, ia diganjar rating fantastis 8,0 dari Fotmob. Berkat performa gemilangnya, timnya Cremonese masih belum terkalahkan di 4 laga awal Serie A. Menjadi tembok di liga yang terkenal dengan pertahanan gerendelnya adalah bukti kualitas Emil yang sesungguhnya. Bentengi gawang dari gempuran striker Prancis, tapi kenapa Bang Jay masih punya PR besar? Lanjut ke Bang Jay Itzes. Meskipun Sassuolo kalah dari Inter Milan, aksi Jay dalam membendung gempuran striker timnas Prancis, Marcus Thuram, menuai banyak pujian. Ia sangat efektif dalam duel 1 lawan 1 di darat. Namun, ada satu PR besar yang harus segera ia tingkatkan, duel udara. Dengan postur 169 cm, persentase kemenangan duel udaranya yang hanya 29% di laga itu menjadi catatan penting. Jika ini bisa diperbaiki, Jay akan menjadi bek yang komplit dan menakutkan. Mentalitas kapten, Kevin Dix membakar semangat Gladbach di tengah badai Bundesliga. Berikutnya adalah Kevin Dix. Akhirnya timnya Borussia Mönchengladbach berhasil meraih poin perdana saat menahan imbang raksasa Bayer Leverkusen 1-1. Di laga itu, meski mendapat kartu kuning, permainan Kevin sangat solid. Tapi yang lebih penting adalah mentalitasnya. Ditunjuk sebagai salah satu wakil kapten di Gladbach membuktikan bahwa ia punya leadership dan passion yang luar biasa. Ia adalah tipe pemain yang akan terus berteriak dan menyemangati rekan-rekannya, bahkan di situasi paling sulit sekalipun. Debut pahit dihujat fans sendiri. Tapi inilah jawaban berkelas Calvin Verdonk. Terakhir ada Calvin Verdonk. Sayang sekali debutnya bersama Lille harus ternoda oleh kekalahan telak 0-3 dari Lens di laga derby. Verdonk bahkan sempat menjadi kambing hitam bagi sebagian fans. Namun jika dilihat dari rating, ia mencatatkan angka 7,2, sebuah nilai yang sangat baik untuk seorang debutan di laga sepanas itu. Bagi Verdonk, kritik adalah makanan sehari-hari. Ia adalah tipe pemain yang lebih suka membuktikan dengan aksi di lapangan ketimbang klarifikasi. Dan kita semua percaya, tak lama lagi, publik Lille akan berbalik mencintainya. Sama seperti kita yang bangga melihat permainannya yang konsisten. Jadi, masih ragu dengan pertahanan timnas? Data dan fakta membuktikan segalanya. Jadi, setelah melihat semua ini, masih adakah yang meremehkan lini pertahanan kita? Ketika para penyerang masih mencari sentuhan terbaik mereka, di belakang sana, sebuah benteng kokoh sedang dibangun bata demi bata oleh para pemain kelas Eropa. Pujian dari Mancini dan Park Ji-sung, pelajaran dari transformasi Jepang, dan performa individu yang terus menanjak adalah bukti bahwa masa depan pertahanan timnas Indonesia sangat cerah. Mungkin untuk pertama kalinya dalam sejarah, kekuatan utama kita bukanlah soal mencetak gol, melainkan soal bagaimana kita mencegah gawang kita dari kebobolan. Dan itu bisa menjadi kunci untuk mengguncang Asia.